warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, kami akan mengisahkan sebuah drama kolosal tentang perjuangan santri dalam menuntut ilmu. Kisah ini menceritakan seorang santri bernama Imam yang kesulitan dalam menghafal dan memahami ilmu di pesantren. Bagaimanakah cara menghadapi ujiannya tersebut? Dan hikmah apa sajakah yang dialaminya? Berikut kisah selengkap. Assalamualaikum teman-teman. Kalian sedang ngobrolin apa nih? Waalaikumsalam. ASEAN. Ini kita lagi ngobrol sambil meroja aja sih. Iya tenan iku dilinekan dewe arep kajian karo Pak Ustad nggih. Jadi kita meroja dulu aja deh sambil nunggu yang lain. Ana boleh ikut meroja bareng nggak? Iya, nggak apa-apa. Sini duduk samping saya. Teman-teman, kalian teh ada nggak yang lihat Kang Imam? Emangnya ada apa tuh rek? Nggak apa-apa tuh, aing teh seharian belum lihat Kang Imam. Kemana ya? Tapi kenapa ya? Kak Imam itu kan sudah lama mondok di sini. Tapi kok belum lulus ya dari sini? Jadi kasihan saya sama Kak Imam. Sebenarnya aku kasihan loh karo Kak Imam. Udah lama mondok tapi enggak lulus-lulus. Iya bener, Ana jadi kasihan sama Kak Imam. Padahal kan dia jago kalau tilawah Al-Quran. Teman-teman, lihat deh, itu Kak Imam. Assalamualaikum. Kalian teh lagi pada ngapain atuh di sini? Kami lagi ngobrol sambil meroja aja nih. Iya Kak, benar. Soalnya sebentar lagi kan mau ke tempat Pak Ustadz. Kami mau kajian ke tempat beliau. Ya udah yuk kita berangkat bareng aja tuh. Akang teh mau ke sana juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk para santriku. Baiklah para santri-santriku, mari kita mulai. Hal fahimtum ya syabab? Fahimna ya Ustaz. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Kita cukupkan pada hari ini dan semuanya bersiap untuk melaksanakan salat Isya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi mereka akan selesai belajar di pesantren ini. Kenapa ya saya ini kok gak bisa-bisa? Saya akan ketinggalan lagi oleh mereka. Aduh, lama-lama saya malu di pesantren ini. Tidak ada kemajuan sama sekali. Lebih baik saya pulang saja ke kampung, walaupun harus menanggung malu sama orang tua. Karena percuma dilanjutkan juga. Saya malu sama santri-santri yang baru. Mereka cepat untuk menangkap ilmu agama dari Pak Ustadz. Mereka cepat belajar mengaji. Aduh, bingung saya. Ya lebih baik pulang saja. Besok saya akan menghadap Pak Ustadz untuk pamit. Percuma dilanjutkan juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Imam, ada apa pagi-pagi datang ke sini? Afan Ustadz, Ana berniat menghadap Pak Ustadz untuk pamit. Oh, kamu pulang. Kamu kan sudah lama tidak bertemu orang tua kamu ya. Kamu pasti kangen. Boleh saja, nanti kalau sudah selesai urusanmu di sana, segera kembali ke pondok lagi ya nak, untuk melanjutkan pembelajaranmu di sini. Maaf Pak Ustadz, saya berniat untuk tidak balik ke pesantren ini lagi. Saya merasa putus asa Pak Ustadz. Sudah bertahun-tahun saya belajar di pesantren ini, tapi hasilnya tidak ada Pak Ustadz. Hah? Jangan putus asa Imam. Manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin belum saatnya kamu berhasil, tapi kamu harus yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa Allah itu akan mendengarkan doa dari hambanya. Maka seriuslah kamu berdoa dan bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Betul Pak Ustadz, tapi saya sudah berusaha Pak Ustadz. Untuk sekarang saya memutuskan berhenti saja. Apakah kamu yakin Imam? Jangan terbawa nafsu. Coba pikirkan dengan tenang dan jangan terburu-buru. Sudah Pak Ustadz, saya rasa saya tidak ada kemajuan belajar di sini. Ya sudah, kalau sudah keputusanmu seperti itu, saya tidak bisa menahanmu lagi. Walau dengan berat hati untuk melepaskanmu, pesan saya yaitu jangan pernah tinggalkan sholat dan teruslah belajar meskipun tidak di pesantren ini. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya dan ridho untuk saya keluar dari sini. Hati-hati di jalan ya nak. Ingat perjalanan kamu jauh. Sampaikan salam saya ke orang tua kamu ya. Baik Pak Ustadz. Itu suara apa ya? Coba saya lihat Oh, suara air menetes. Kok tetesannya menimpa batu ya? Astagfirullah, kok batunya menjadi berlubang? Air itu kan sifatnya cair. Kalau tetesan air tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sedangkan batu itu keras. Batu kalau dibanting tentu pecah, tapi kalau terkena tetesan air lama-lama akan berlubang juga ya. Iya ya, tetesan air saja yang tidak memiliki kekuatan membuat batu berlubang. Kalau terus-menerus batu tersebut akan kalah. Jadi kuncinya belajar yang rajin dan sungguh-sungguh, maka akan bisa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjawab doa hamba dari tetesan air tersebut. Aku harus kembali ke pesantren untuk belajar lebih giat lagi. Meskipun aku malu sama Pak Ustadz dan teman-teman, tapi akan aku buang rasa malu itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Imam, apakah ada barang yang ketinggalan atau ada kepentingan lain? Enggak ada Pak Ustadz. Saya kembali lagi ke pesantren ini untuk belajar lagi lebih sungguh-sungguh Pak Ustadz. Saya harus lebih giat lagi dalam menuntut ilmu sampai selesai. Saya heran Imam, kenapa kamu bisa berpikiran untuk kembali ke pesantren ini? Apa yang terjadi dengan kamu? Jadi gini Pak Ustadz. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya Pak Ustadz. Masa manusia yang punya akal dan pikiran kalah sama tetesan air itu? 3 bulan kemudian, Alhamdulillah Imam, saya sangat senang sekali. Semenjak kamu melihat kejadian itu, banyak perubahan dan kemajuan pada dirimu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Berkat Pak Ustadz dan teman-teman saya juga yang memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi. cerita ini diambil dari kisah Ibnu Hajar, seorang muslim yang sulit menghafal ilmu. Tapi karena kesungguhannya lah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari tetesan air tersebut yang membuat dirinya menjadi lebih giat belajar. Dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan ibarat kertas putih yang masih bersih. Manusialah yang mengisi kertas tersebut. Tentu semua tergantung pada diri kita. Tidak ada orang bodoh di dunia ini, melainkan hanya orang malas yang tak mau belajar. Serumit apapun rintangan, jika kita bersungguh-sungguh, sabar, pantang menyerah dan istiqomah, pasti akan bisa untuk menghadapinya. Sekian kisah Ibnu Hajar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.